WHO memberikan indikasi kalau COVID selesai di dunia ini baru tercapai di tahun 2025. Walah, sebuah perjalanan yang panjang sekali ke depannya. Masih 4 tahun lagi. Masih lama ya. Sama lamanya dengan menunggu Newman giliran pegang kendali bernegara. PPKM dilonggarkan, nakes di posisi bahaya. PPKM diperketat, rakyat akar rumput dalam posisi bahaya. COVID diabaikan, sistem kesehatan negara ambruk. COVID salah kelola, ekonomi ambyar dan rakyat turun ke jalan. Satu hal yang dipikirkan banyak masyarakat saat ini. Kalau ada apa-apa dengan pemerintahan sekarang, jangan sampai jatuh ke tangan yang modelnya sama lagi. Kapok. Kita tahu saat ini ada 3 kelompok besar. Kelompok PDIP Gerindra, kelompok politik PKS Demokrat yang oposisi saat ini, juga termasuk di sini adalah kelompok yang diusahakan dikucilkan oleh pejabat saat ini yang dilabel kadrun oleh fansnya. Karena kalau kadrun berkuasa, mereka yang anti kadrun, ayo siapa orang itu? Tahu kan? Mereka disingkirkan. Jadi kadrun adalah ancaman, baik agama, ras, dan sosial statusnya. Terakhir, kelompok istana. Dalam istana, bisa partai, bisa kedekatan individu. Maka kelompok pertama, merah oranye ini sebenarnya pernah berkuasa 3 tahun di zaman Ibu Mega presiden. Kemudian kelompok politik Demokrat PKS, mereka berjaya di zaman Pak SBY jadi presiden. Dan kelompok istana berjaya sekali saat ini yang dekat dengan Pak Jokowi. Dalam kelompok istana, ada Partai Golkar juga. Ada kedekatan lainnya, perorangan ataupun kelompok. Kemudian terjadi masalah saat ini karena COVID, dimana kalau ada apa-apa dengan pemerintahan sekarang, misalnya COVID merajalela tak terselesaikan, maka pihak istana yang paling kena imbas negatifnya. Kelompok 1, kelompok merah oranye ini berusaha menjauhkan diri agar tidak kena getahnya, agar kalau ada apa-apa dengan istana, mereka masih dianggap solusi oleh masyarakat. Kelompok ketiga jelas paling berharap pendulum swingnya ke arah oposisi. Kalau terjadi masalah yang membesar, mereka yang berpuasa jabatan selama 7 tahun ini atau selama 10 tahunan ini berharap dapat simpati masyarakat sekarang. Tanpa kerja sih sebenarnya. Kok bisa ya? Nggak kerja tapi ngarep dapat simpati. Ide atau konsep aja nggak punya. Mending bosman sih, walau terhina tapi pede kasih solusi. WHO memberikan indikasi kalau COVID selesai di dunia ini baru tercapai di tahun 2025. Walah, sebuah perjalanan yang panjang sekali ke depannya. Masih 4 tahun lagi. Masih lama ya. Sama lamanya dengan menunggu Newman giliran pegang kendali bernegara. Baik, kita bahas lebih dalam tentang pandemi ini. Dalam kacamata perang, sesungguhnya saat ini adalah masuk kategori perang dunia ketiga. Perang dunia secara harafiah, ya artinya ada musuh bersama. Musuh bersama saat ini adalah makhluk tak terlihat, makhluk kasat mata. Karena masuk kategori perang, maka pasti ada tumpah darah, ada casualties. Yang ujungnya ada yang menang, ada yang kalah. Karena masuk kategori perang, maka sesungguhnya strategi bernegara harus pakai war mode, strategi perang. Dalam strategi perang, jurusnya cuma satu, survival, harus hidup. Terlepas nanti perangnya kalah atau menang. Untuk hidup, kita lakukan apapun sekali lagi untuk tetap hidup. Apalagi sebuah bangsa yang harus tetap hidup. Apalagi sebuah negara yang harus tetap hidup. Dan dalam mempertahankan kehidupan bangsa dan bernegara, yang unggul bukan hanya hidup, tetapi juga memenangkan peperangan. Untuk menang perang, kita harus bertempur hebat, punya mental baja, kompak, dan punya strategi jitu. Menurut pakarnya, siapa lagi yang saya ambil referensinya kalau bukan Ibu Siti Fadila yang saya kenal baik. Beliau banyak menginformasikan melalui YouTube channelnya juga. Kita sarikan bahwa virus punya sifat alami untuk survival, untuk tetap hidup. Biasanya punya 3 periode mutasi. Mencontoh Spanish flu di awal abad 20-an. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, virus bermutasi. Seperti bola dilepas dari tangan. Pantulan pertama lebih tinggi, pantulan kedua lebih rendah, dan pantulan ketiga terendah. Virus pertama kekuatannya terlemah, gelombang kedua mulai menguat, dan ketiga terkuat. Itu adalah hukum alam, dilihat dengan kacamata, disederhanakan. Lalu kita lihat strategi bernegara. Ada yang pakai vaksin solusinya, ada yang pakai imunitas.
ada yang keduanya dikombinasi. Amerika di zaman Trump pakai cara yang terlihat kasar, yaitu membiarkan rakyatnya terpapar dengan cepat dengan niat agar herd immunity tercapai alami, juga dengan cepat karena yakin imunitas rakyat Amerika baik dan sistem kesehatan Amerika terbaik di dunia. Casualties atau korban perang di bawah 1,5% ternyata. Saat ini terdapat data bahwa 49% rakyat Amerika sudah terpapar dan punya imun sistem sendiri, dan suntik vaksin sudah mencapai 20% populasi, alias herd immunity sudah tercapai di Amerika saat ini. Vaksin tetap dilanjutkan. Prinsip kebijakan Gedung Putih ala Trump melawan Fauci dan WHO, namun membuahkan hasil positif sekarang. Penasehat Biological Warfare Gedung Putih menyarankan Trump waktu itu, strain gelombang pertama itu terlemah. Secepatnya saja disebar dan paparkan dengan tanpa mengikuti protokol WHO dan Fauci yang sepertinya mau menghambat agar Amerika rakyatnya maskeran dan strain gelombang pertama kenanya sedikit sehingga vaksin laku terjual setelahnya. Bahaya kalau gelombang pertama dibatasi atau ditahan. Keserang gelombang kedua, pertahanan imunitas masyarakatnya kurang. Jadi gelombang pertama lepas saja. Toh sarana kesehatan bagus. Itulah analisa dan strategi Gedung Putih di masa Trump yang terbukti tidak ada gelombang kedua di Amerika yang telak. Pada saat ini karena herd immunity tercapai, Amerika menang perang melawan COVID. Tiongkok pakai cara kedua, terbanyak pakai vaksin lokal produk mereka sendiri, di mana herd imunitas alami tercapai 20%, yang saat ini 40%-nya ini pakai vaksin, di mana 3 bulan lagi herd immunity di Tiongkok tercapai dengan vaksin lebih dari 60% populasi dan 20% natural imunitas. Tiongkok menang juga perang melawan COVID. Gelombang kedua ketika terlambat vaksin dipakai maka akan berat karena mutasi virus sudah lebih kuat. Dan yang tanpa vaksin terpapar gelombang kedua menjadi berat lagi pengaruhnya atas kesehatan adalah benar. Strategi yang harus cepat-cepat dilakukan adalah vaksin disuntikan ke masyarakat. Di Indonesia, ketika gelombang pertama ternyata hanya memapar 10%-an populasi dan vaksin saat ini baru mencapai 20%-an populasi. Saat ini gelombang kedua terjadi di Indonesia. Sementara yang berimbas atau vaksin atau yang punya herd imunitas baru mencapai 30%-an populasi. Dan hanya mereka inilah yang mungkin kuat terhadap virus gelombang kedua saat ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi tidak ada gelombang ketiga mutasi COVID, yaitu COVID yang terakhir mutasinya yang terkuat. Kita harus segera mencapai herd imunitas saat ini, segera. Inilah hal yang kasihan pada pemerintah saat ini. Kita tidak menyalahkan hal ini sudah terjadi, tetapi kita harus melihat ke depan. Sistem kesehatan kita belum sebaik negara maju. Imunitas vitamin, makanan masyarakat juga belum sebaik negara maju. Maka yang terbaik kita bantu pemerintah saat ini dengan PPKM-nya Jawa Bali, kita taat 100%. Diam di rumah selama 3 minggu, gunakan minimum movement selama 3 minggu, makan sehat, hidup sehat, baca buku, dan olahraga. Ini semua karena sudah kadung, dan kadung juga pemerintah beli vaksin banyak banget, sampai 400 juta katanya, untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Vaksin ini ada batas waktu, ada expiration date, jadi harus cepat-cepat. Pandemi, kalau penanganannya benar, sarana kesehatan baik, dan imunitas vitamin yang didahulukan, menurut Ibu Siti Fadila, dengan 50 juta vaksin cukup kok. Kecuali pesan banyak ini karena sekaligus jadi proyek pejabatnya. Ya walahu alam. PPKM dilonggarkan, nakes di posisi bahaya. PPKM diperketat, rakyat akar rumput dalam posisi bahaya. COVID diabaikan, sistem kesehatan negara ambruk. COVID salah kelola, ekonomi ambyar dan rakyat turun ke jalan. Satu hal yang dipikirkan banyak masyarakat saat ini, kalau ada apa-apa dengan pemerintahan sekarang, jangan sampai jatuh ke tangan yang modelnya sama lagi, kapok. Maka mata orang pun menatap para calon dan kelompok yang ada, juga partai yang ada, dan mulai mereview satu persatu. Kita tahu saat ini ada 3 kelompok besar. Kelompok PDIP Gerindra, kelompok politik PKS Demokrat yang oposisi saat ini, juga termasuk di sini adalah kelompok yang diusahakan dikucilkan oleh pejabat saat ini yang dilabel kadrun oleh fansnya. Karena kalau kadrun berkuasa, mereka yang anti kadrun, ayo siapa orang itu? Tahu kan? Mereka disingkirkan. Jadi kadrun adalah ancaman, baik agama, ras, dan sosial statusnya. Terakhir, kelompok istana. Dalam istana bisa partai, bisa kedekatan individu. Maka kelompok pertama, merah oranye
oranye ini sebenarnya pernah berkuasa 3 tahun di zaman Ibu Mega presiden. Kemudian kelompok politik Demokrat PKS, mereka berjaya di zaman Pak SBY jadi presiden. Dan kelompok Istana berjaya sekali saat ini yang dekat dengan Pak Jokowi. Dalam kelompok Istana ada Partai Golkar juga. Ada kedekatan lainnya perorangan ataupun kelompok. Kemudian terjadi masalah saat ini karena COVID. Dimana kalau ada apa-apa dengan pemerintahan sekarang, misalnya COVID merajalela tak terselesaikan, maka pihak istana yang paling kena imbas negatifnya. Kelompok satu, kelompok merah oranye ini berusaha menjauhkan diri agar tidak kena getahnya. Agar kalau ada apa-apa dengan istana, mereka masih dianggap solusi oleh masyarakat. Kelompok ketiga jelas paling berharap pendulum swingnya ke arah oposisi. Kalau terjadi masalah yang membesar, mereka yang berpuasa jabatan selama 7 tahun ini atau selama 10 tahunan ini berharap dapat simpati masyarakat sekarang. Tanpa kerja sih sebenarnya. Kok bisa ya? Nggak kerja tapi ngarap dapat simpati. Ide atau konsep aja nggak punya. Mending bosman sih, walau terhina tapi pede kasih solusi. Kalau COVID berkepanjangan, ekonomi dan kesehatan masyarakat di titik terbawah, maka kelompok istana yang paling gedabrukan, panik, bingung, dan coba atur banyak hal sendirian bernegaranya. Bisa saja shuffle sana sini seperti ubah Panglima TNI, geser Ketua BIN, geser pejabat di TNI, geser reshuffle kabinet yang minor-minor, mencari bantuan asing. Pokoknya yang gulung komeng, gelundang-gelundung kerja ya kelompok istana ini. Yang oposisi memanfaatkan ini semua dengan memberitakan hal-hal yang buruk di sekitar istana dan pejabat terasnya. Oposisi ini, dua partai utama Demokrat dan PKS ditambah pasukan yang dicap kadrun, yang dicap jual agama. Itulah mereka para oposisi. Di posisi satu, mereka siap-siap ambil peluang juga agar kepercayaan masyarakat tumbuh ke arah mereka. Juga tidak dipersalahkan atas kesalahan kelolaan COVID dan jatuhnya ekonomi karena istana yang paling bertanggung jawab. Kalau istana berhasil melewati masa pelik ini selama 3 tahun ke depan, posisi satu dan posisi istana berusaha memainkan dongeng kesuksesan ini untuk bekal 2024. Kompak lagi mereka. Singkatnya, saat ini yang namanya politikus sisa, banyak yang masih diam-diam baik untuk ambil posisi. Mau miring ke istana atau mau ikut oposisi dengungkan terus kejelekan istana, nggak banyak actionnya mereka ini. Mereka ini seperti Nasdem, P3, PAN, PKB, Hanura, partai-partai miring ke istana ini juga terasa sekali mereka lagi ambil jarak dengan istana sekarang. Deket enggak, jauh enggak, bantu enggak, ngerecokin dikit palingan. Inilah peta saat ini kalau kita persingkat. Nah, kita sekarang ke depan bagaimana? Kita sekali lagi ingatkan, 3 posisi tadi yaitu kelompok pertama merah oranye, kelompok istana, dan kelompok oposisi. Ini petanya kita tarik ke belakang. Kita lihat 20 tahun terakhir ini. 3 tahun Ibu Mega, 10 tahun Pak SBY, 7 tahun istana saat ini. Total 20 tahun. Kemudian kita list daftar calon pemimpin 2024. Para calon yang ada saat ini adalah datang dari ketiga genre politik yang ada. Sebutkanlah satu persatu. Pasti mengacu ke salah satu kelompok. Misalnya Pak Prabowo masuk kemana? Sudah tahu kan? Pak Erik misalnya masuk kemana? Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil masuk kemana? Jelas ya? Ini pertanyaan new mind sekarang. Apakah dalam 20 tahun terakhir negara Indonesia jadi negara superpower? Apakah Indonesia jadi negara yang ditakuti dan disegani di sekitar kawasan? Apakah Indonesia jadi negara tidak impor lagi dan menjadi negara produsen kelas dunia? Apakah pendidikan Indonesia terbaik di dunia saat ini? Apakah sumber daya alam Indonesia masih utuh atau sudah mulai habis tanpa membuat Indonesia jadi kaya? Bener nggak? Pertanyaannya sekali lagi, yakin masih mau sama mereka yang model kelolaan negaranya pasti sama seperti dalam 20 tahun terakhir ini? Yakin masih memilih orang yang di etalase itu semua? Berani nggak ambil yang baru, yang beda, yang timnya kuat di dalam dan di luar negeri, yang bukan genre bernegara ala 3 kelompok yang berkuasa, yang akan menyatukan semuanya di bawah kekuatan yang baru?